Oras, Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, kita bertemu kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita belajar tentang firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 27 ayat 19. Saya akan baca untuk kita. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, topiknya adalah hati manusia mencerminkan manusia. Saya ingin bernyanyi untuk kita tentang hati. Hati-hati gunakan hatimu, hati-hati gunakan hatimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu. Demikian. Lagu ini asik sekali. Ketika sekolah minggu juga kita pelajari lagu ini. Bisa mulut, bisa kuping, bisa tangan, bisa kaki. Nah, sekarang saya buat hati. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita pernah bertemu dengan orang yang menyebalkan. Sangat menyebalkan. Perkataannya pedas. Sangat pedas, melebihi pedasnya cabai dan merica. Dan selalu melukai hati. Wajahnya yang muram dan seram. Sifatnya yang menjengkelkan dan perbuatannya selalu jahat. Tentu tindakan itu semua adalah keluar dari hatinya yang jahat. Karena apa yang terkandung di dalam hati seseorang akan terlihat jelas dalam tindakan dan perbuatan seseorang itu. Apa yang terkandung di dalam hati kita ini, itu akan jelas nanti terbukti dari tindakan dan perbuatan kita. Itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa didramatis, tidak bisa kita sandiwarakan. Karena hati ini akan menyatakan dan mengungkapkan, dan terungkaplah melalui tindakan dan perbuatan kita atau seseorang itu. Makanya Matius selalu meminta kepada Tuhan di dalam doanya. Matius 12 ayat 34b sampai 35 dikatakannya di dalam tulisannya. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Itu firman Tuhan. Karena yang diucapkan mulut meluapkan dari hati. Karena yang diucapkan mulut, katakan itu luapan dari hati. Karena orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tapi orang yang jahat akan mengeluarkan perbendaharaan hatinya yang jahat. Dan Daud juga berkata dan memohon kepada Tuhan, Raja Daud. Dia katakan demikian sampai dia dengan sungguh-sungguh ingin belajar dan ingin berubah di hadapan Tuhan. Bahkan dia memohon kekuatan kepada Tuhan karena Daud mengatakan dia tidak bisa merubah konsep karakter yang jahat itu. Tapi dia mohon pertolongan dari Tuhan. Dia katakan, selidikilah aku ya Allah. Kenalilah hatiku. Ujilah aku. Dan kenallah pikiran-pikiranku. Itu diungkapkan oleh Daud sendiri di hadapan Tuhan. Dia bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mengendalikan dan merubah hatinya. Supaya dia tidak berbuat kesalahan dan dosa lagi di hadapan Tuhan. Dia bermohon kepada Tuhannya. Karena Tuhan yang memberikan hati
Dan Tuhan dia mohon untuk mengendalikan hatinya. Karena manusia selalu tidak menyadari hati yang diberikan Tuhan ini. Dan selalu tidak hati-hati di dalam berhati dan di dalam berkata dengan hati. Dia ingin Tuhan menjaga hatinya. Karena hati adalah sumber dari segala perbuatan dan tindakan. Karena itu mari kita jaga hati. Mari kita isi hati dengan hal-hal yang baik, yaitu firman Tuhan. Gohima roham di bagasan hatani Tuhan. Karena hati yang baik adalah hati yang sudah diisi oleh firman Tuhan. Hanya itu yang bisa membuat hati kita ini sehat. Karena firman Tuhan yang memurnikan pribadi hati kita. Karena hati ini tidak pernah bohong. Hati adalah hati yang mau jujur selalu. Makanya dikatakan, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Seperti Raja Daud, dia mohon supaya Tuhan menjaga hatinya. Supaya hatinya tidak berdosa oleh karena tindakan dan perbuatan tadi. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Dari hatilah terpancar perbuatan baik. Dan dari hatilah akan memancarkan sinar dapat menyenangkan hati Tuhan kita. Untuk itu sekali lagi saudaraku, mari kita jaga hati kita. Dan hati-hatilah di dalam memiliki hati. Karena hatimu adalah milik Tuhan, bukan milikmu seorang. Tuhan akan menjaga kita melalui hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Engkau memberikan edukasi yang sangat berharga bagi kami. Agar kami mengerti bahwa hati yang Tuhan berikan dalam sanubari kami ini harus kami jaga, harus kami hormati, dan harus kami jaga kemurniannya. Supaya semua apapun yang tersimpan dalam hati ini adalah pembawa sukacita dimanapun kami berada. Karena ternyata dari hati ini keluarlah berbagai tindakan dan perbuatan kami setiap hari. Karena hati adalah pancaran kehidupan, hati adalah pancaran kedamaian, hati adalah pancaran sukacita penuh dan damai sejahtera. Untuk itu Tuhan, berikanlah kami hati yang dari Engkau saja, supaya hati yang Engkau berikan dapat kami pergunakan untuk pelayanan, untuk semua di dalam hal pekerjaan kami sebagai manusia Tuhan. Supaya kami selalu memberikan sukacita, dapat menaburkan damai sejahtera dimanapun kami berada. Dan kami dapat juga menyenangkan hati Tuhan melalui ucapan, tindakan, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni hati kami yang bersalah ini. Ampuni hati kami yang selalu berbuat jahat. Ampuni kami dan berikanlah keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, selalu tersenyum, jaga tetap kesehatan dan prokes kita. Tuhan akan menjaga hati kita.